Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah mekanisme atau sebuah arsitektur yang sekarang ini lagi dikembang, bukan dikembangkan ya, sudah banyak dipakai dan penelitian-penelitian terkait dengan microservices ini juga lagi banyak kita ketahui, terutama terkait suatu sistem-sistem yang mudah untuk scalable, mudah untuk diskalabilitas. Contoh topik yang paling hangat ini sekarang adalah salah satu promo ya yang barusan kita lalui yaitu 11.11 gitu ya. Pada promo yang 11.11 saat itu kan kita mengetahui bahwa ada kemungkinan banyak-banyak promo, banyak orang, banyak e-commerce yang melakukan promo. Nah, lantas pada saat melakukan promo tersebut, e-commerce tidak merasa tidak perlu khawatir terkait dengan kelemotan atau terkait dengan traffic yang cukup banyak membanjiri e-commerce mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sebelum 11.11 tersebut atau mendekati 11.11 tersebut, hardware ataupun traffic yang ada di servernya e-commerce tersebut akan ditingkatkan sekian persen menurut perhitungan mereka, menurut perhitungan marketing mereka. Nah, menaikkannya itu mudah karena mereka menggunakan cloud. Loh Pak, berarti bagaimana program-program itu bisa menghandle, bagaimana program-program itu bisa berinteraksi, ya kan? Bagian mana yang dinaikkan, bagaimana yang ini. Nah, disinilah kita akan belajar mengenai microservice di mana program yang utuh yang seakan-akan kita melihat itu semuanya jadi satu, kan di aplikasi e-commerce tentu itu jadi satu aplikasi, ternyata di dalamnya itu dikelola oleh banyak server dan biasanya satu dua server tuh mengelola satu dua bisnis logik atau satu dua bisnis bagian logical yang akan dikembangkan oleh tim. Nah, disinilah kita gunakan micro konsep pengembangan perangkat lunak menggunakan microservices. Microservices atau diketahui dengan arsitektur microservice adalah sebuah type atau sebuah style arsitektur pengembangan perangkat lunak yang strukturnya terdiri atas satu aplikasi yang merupakan penggabungan ataupun koleksi dari service-service yang lain. Jadi di dalam satu tubuh aplikasi kita lihat satu tubuh aplikasi e-commerce, satu tubuh aplikasi ticketing online itu terdiri atas banyak services. Contohnya kira-kira ini yang paling simple microservicesnya. Oh ya, ini sebelum kita menginjak ke microservice, kita mengetahui sebelumnya Anda pasti mengetahui adanya monolitik arsitektur. Mono itu artinya satu. Ya. Jadi di mana arsitektur tersebut itu hanya terdiri atas satu bagian saja, yaitu monolitik arsitektur. Ya kan? Di dalamnya satu bagian tersebut atau dikatakan bisa satu server tersebut atau satu program aplikasi besar tersebut, dia memiliki UI, memiliki model atau data access layer, dan memiliki controller. Nah, ini mirip sama seperti kita belajar Java. Anda belajar PHP framework seperti Laravel, CI. Ini adalah monolitik arsitektur. Kuno, Pak. Ya, enggak kuno. Kalau kita melihat programnya cukup simpel, di mana kerja timnya hanya butuh sedikit satu dua orang, ya cukup-cukup simpel-simpel saja. Ini cukuplah monolitik. Tetapi kalau kita expand ya, kita berpikir yang sangat luas. Kita berpikir saya ingin memiliki usaha IT, di mana usaha IT tersebut itu bisa stable dengan traffic berbagai macam pun. Ya kita gunakan cloud, itu pertama. Yang kedua, setelah gunakan cloud, kita gunakan implementasi pengelolaan perangkat lunak itu menggunakan model microservices, di mana antar komponen, antar elemen-elemen tersebut saling berkomunikasi dengan XML, API, dan lain-lain. Ya, tentunya API, XML, ataupun TCP, SSH, dan lain-lain kita harus perlu encrypted sehingga data atau kebocoran data tersebut akan menjadi minimal. Nah, yang sebelah kanan ini adalah salah satu contohnya, di mana sebuah UI, ya kita kalau melihat toko online tertentu gitu kan ya, UI-nya seakan-akan satu, tetapi untuk misalkan kalian buka tombol keranjang, kalian buka tombol payment dan lain-lain, itu di sini akan terlihat microservices yang lain-lain. Dia akan terintegrasi. Oh, misalkan saya ingin berkomunikasi dengan bagian
promo. Ya, misalkan ada salah satu toko online yang khusus untuk promo flash sale gitu ya misalkan. Ya, itu adalah microservice-nya sendiri yang dilalui, yang ditangani oleh sebuah divisi. Misalkan divisi data scientist ataupun bisnis eh, intelijen. Jadi orang-orang yang memang khusus untuk bagian marketing tapi terkait dengan data-data customer. BI, ada mata kuliah belajar BI, itu kan memiliki program, memiliki script yang tujuannya untuk mengerti customer ini, segmennya bagaimana, dan lain-lain, sehingga flash sale-nya bagaimana, bla 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 bla. Nah, itu keputusan-keputusan seperti itu bisa diletakkan dalam bentuk modelnya yaitu microservices. Oke. Bisa juga terkait dengan bukan flash sale, terkait dengan katalognya, lihat katalognya, terkait dengan pengelolaan sellernya, terkait dengan paymentnya, terkait dengan komunikasi dengan gateway-nya, ini confirmation-nya, maaf, ini keranjang confirmation, ini payment gateway dan lain-lain. Ya kan, ini bisa tersebar, ya memang seyogyanya tersebar di beberapa server. Nah, kalau kita menggunakan server yang physically, ya, mau nggak mau memang kita melakukan maintenance secara mandiri, ya kan? Lalu mengelola aset itu secara mandiri, nggak ada masalah. Tetapi biayanya biasanya besar. Biaya orang, biaya kemandirian orang, kemandirian pengelolaan, dengan kemandirian dari aset. Ya dong. Misalkan kayak contoh flash sale kayak 11-11. 12-12. Yang paling banyak kan kemarin 11-11 ya. Kita lihat ya daripada 10-10 ya. Paling booming 11-11. Pada saat itu andai kata memang hanya butuh 1 atau 2 hari saja dinaikkan RAM-nya. Kalau kita beli RAM misalkan 16 GB atau 32 GB utuh di awal tentunya kan dari sisi bisnis, dari sisi keuangan ya perusahaan ataupun startup ataupun level di atas startup tentunya akan lebih menghemat dengan menggunakan cloud. Kenapa? Karena menggunakan cloud kita hanya membayar pada 2 hari itu saja kenaikan RAM-nya misalkan atau kenaikan prosesnya, kenaikan trafficnya. Sisanya dia akan minimal. Ya, dia akan minimal. Paling nggak kita juga punya hitungan. Rata-rata request per second-nya dari e-commerce saya ini berapa sih? Nah, jadi penggabungan microservice ini akan optimal apabila kalian juga menggunakan cloud. Kita bersama menggunakan cloud. Ya kan? Di sini kita belajar untuk bagaimana membuat sebuah software dengan pola paradigma yang mendukung cloud tadi sehingga bisa multi PC. Jadi masing-masing PC-nya kita buat, request-nya kita buat kecil saja ataupun kita buat atur supaya memang secukupnya. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada akun service, ada layanan untuk akuntansi atau untuk keuangan. Di sini ada layanan untuk inventory management. Di sini untuk shipping. Ini terkait dengan database, terkait dengan database, terkait dengan database. Asumsi ini di dalam satu komputer yang berbeda, satu komputer yang berbeda, satu komputer yang berbeda. Nah, kalau bagian accounting ini tentunya kan adalah orang-orang yang memang fokus kepada akuntansi. Jadi divisinya ada divisi akuntansi dengan divisi misalkan bisnis intelijen. Ya kan, di mana orang yang ngoding khususnya itu untuk bantu akuntan atau untuk mengelola data keuangan dan lain-lain. Nah, di bagian sini kan juga diakses, bukan diakses saja ya, tetapi memang dikelola software itu ataupun fitur itu memang dikelola oleh programmer yang ngurus inventory management, inventory service, layanan inventory, layanan pengemasan. Entah nanti pakai MRP, nah ada beberapa ya, salah satu inventory management ya. Ada MRP, ada ini, ada ini. Nah, engineering-nya itu ngotak-ngatik ini. Kira-kira kalau pakai misalkan kayak IKEA, kita perusahaan-perusahaan besar gitu kan ya, Ace dan lain-lain itu kan ya, Informan itu kan ada inventory manajemennya di situ. Kira-kira dia pakai bagaimana ya caranya ya supaya mengeluarkan promo di saat yang tepat. Ya kan promo-promo keluar tuh kadang-kadang itu apa barang sudah di gudang terlalu lama.
dan dia promokan taruh di dalam etalase, ya kan, daripada nggak terbeli gitu ya, tinggal sisa satu nggak dua, ya dibuatkan promo aja, ya kan, paling nggak ya nggak rugi-rugi amat gitu si toko. Nah, ya apa keputusan-keputusan seperti itu bisa menggunakan berbagai macam mekanisme, berbagai macam algoritma yang dikelola oleh divisi ini. Ya asumsinya kita TA itu satu aplikasi e-commerce. Oh, si Anda itu fokus ke sistem informasi akuntansinya. Oh, Anda ke inventory manajemennya. Oh, Anda tentang ke shippingnya. Nah, Anda ini membuat sebuah microservice yang memang fokusnya ke arah situ, ke arah bagian-bagian itu. Nanti ada empat anak yang gabung di sini. Yang satunya adalah mengembangkan, ya kan? Mengembangkan apa? Application-nya. Baik dari sisi mobile apps ataupun dari sisi web apps terkait dengan front end. Jadi ini front end developer. Jadi kalau kita melihat, kita bisa membaca di berbagai job street gitu ya, berbagai macam pencarian kerja, laman pencarian kerja. Kita bisa menemukan kata kalimat keyword front end developer. Berarti itu artinya apa? Bagaimana kita membuat UI, UX yang berbeda, yang memiliki experience yang berbeda agar agar bisa menarik. Adanya gamification, itu bisa dimasukkan ke dalam situ. Adanya experience lain selain gamification, yang misalkan macam-macam lah, kita bisa research di situ, kita bisa research bersama. Pak, kalau saya memang fokusnya ke gamification, datanya gimana? Ya pakai aja data-data yang ada di TA-TA anak. Ya, ini misalkan satu kelompok tim TA gitu kan ya. Anda bisa gunakan itu bersama, data bersama. Dari mana? Dari data-data yang lain. Gamification atau enggak, pengembangan sistem perangkat lunak yang menggunakan paradigma web services, ya kan, dan menghindarkan apa, jadi kalian mengevaluasi request per secondnya, nah kan juga bisa dua arah ya, gamification untuk terkait interaksinya, experience-nya, yang satu terkait dengan optimasi dari sisi arsitektural prosesnya, ya kan, yang satu lagi dari mobile apps, jadi bisa ada 7 orang yang tanda kutip bareng-bareng membuat ini. Nah, ini tentunya menjadi menarik ya. Kenapa? Karena suatu saat, andai kata perusahaan Anda nih atau program ini ya, perusahaan Anda ingin nambah satu payment gateway. Berarti kalian tinggal nambah di sebelah sini, ya kan? Nambah service di sebelah sini. Nanti tinggal payment gateway-nya diarahkan, baik web apps ataupun API akan diarahkan ke sini. Nanti dikelola oleh siapa? Oh, oleh akuntan. Udah diberikan ke akuntan. Jadi engineer di akuntan modul akan ngurus account service dan ngurus payment gateway misalkan. Integrasi misalkan perusahaan Anda di-endorse oleh perusahaan-perusahaan ternama ya, payment gateway ternama di Indonesia gitu. Saya kerjasama Pak sama Anda. Gitu. Nah, siapa yang membuatkan? Siapa yang mikirin? Siapa yang develop? Ya ini bagian tadi. Berarti tinggal ditarik aja, tarik garis. Seakan-akan seperti tarik garis. Tapi kita akan membuat sebuah API, connection API. Nah, API di sini biasanya tiap perusahaan ya memiliki apa namanya? Memiliki sebuah naming sendiri-sendiri ya. Mempunyai paradigma nama sendiri-sendiri. Oh iya, nanti namanya harus besar kecil ya kayak gini. Terus ada parameternya kayak gini dan itu. Apa yang ada, apa yang tidak, kayak gitu ya. Kurang lebih demikian. Lalu tentang microservice sendiri ada berbagai macam pattern, pola perancangan. Ya, keyword-keyword yang kita bisa lihat. Ada namanya database per service. Jadi bagaimana kita membuat sebuah struktur kelas, yang struktur service yang mana database-nya itu dilakukan pelayanan. Jadi seperti ini contohnya, ini database-nya dilakukan pelayanan. Anggaplah seperti itu. Dari sisi deployment, ya kan, banyak sekali, ada dua, ya kan, single service per host. Jadi kan satu host dilayani oleh satu layanan ataupun sebaliknya. Ya kan ada bagian testingnya, ada bagian security-nya, bagaimana mengelola akses token, bagaimana mengelola message, bagaimana mengelola API, gateway, dan lain-lain. Ini banyak sekali topik. Ya, jadi hari ini kita topik pengenalan terlebih dahulu. Ini saya gambarkan secara utuh supaya Anda yang memang bingung dalam mengelola
topik tugas akhir, topik penelitian, topik S2, ataupun kalian ingin membuat sebuah konsultan IT ataupun sebuah produk IT yang memang di luar dari kebiasaan tapi menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru, Anda bisa belajar mengenai beberapa topik terkait microservice ini. Apa sih perlunya kita belajar microservice? Pertama kali adalah mudah untuk di-maintenance dan dites. Logikanya kenapa, Pak? Ya kalau di maintenance ya. Kalau di maintenance bagian yang ini ya kan, atau di testing bagian ini ya sudah, kita kan hanya bongkar coding bagian sini. Nggak urusan yang lain, ya urusan yang lain tetap jalan gitu kan ya. Kita bongkar coding yang ini. Jadi tinggal kayak seperti masang mindah-mindah tali gitu aja. Misalkan Pak, account ini saya ingin buat versi 2. Oh, saya bentar. Sebelum versi 2 ya. Kita bikin tentang ini dulu. Testing ini dulu. Berarti kan kita keluarnya hanya cukup ini dulu. Lihat inputnya apa, outputnya apa di REST API. Nggak perlu mikir-mikir dari mana. Dari awal, kalau kita bikin aplikasi dari awal, testingnya apa? Kita maunya testing penjualan atau testing sales, tapi apa namanya kalian nyobanya apa? Agak panjang pak. Dari apa? Mesti login dulu pak. Mesti ini, mesti ini. Padahal kan nggak perlu login di asumsi sudah login. Ya, loosely coupled berarti artinya nggak ada terkait antara satu teknologi ini dengan teknologi itu, satu bagian ini dengan bagian itu, satu service ini dengan service itu. Keuntungannya itu, ya kita punya standar. Memang misalkan kalau teknologinya harus sama-sama Java, misalkan Java yang framework versi JDK berapa, kayak gitu. Cuman pada realnya nantinya di lapangan, ini kan Javanya mau pakai cara coding pakai Spring, salah satunya caranya pakai JSP, cara satunya pakai framework ini. Framework Java kan banyak ya, Hibernate atau apalah gitu kan ya. Itu bebas. Misalkan kalau PHP, PHP, yang bagian account service mau yang pakai Lumen. Wah, apa sih Pak Lumen? Lumen itu microservice-nya dari uh, salah satu PHP framework. Dia berbasis Laravel juga. Mirip kayak Laravel jadinya nanti. Inventory service-nya misalkan saya pakai WSDL aja, Java WSDL. Loh, tidak apa-apa Pak, bahasa pemrograman campur-campur kayak gitu, tidak apa-apa. Ya kan, bisa seperti itu. Misalkan memang ini kebutuhannya seperti itu. Terus ada bagian yang Python. Loh, bisa Pak, bisa. Dan lain. Mudah. Independently, ya kan mudah. Jadi di deploy itu nggak harus semuanya. Di deploy itu satu persatu. Ya, di deploy ini dulu. Ya, di deploy itu dulu. Jadi kalian kalau mau bikin versi ya, biasanya ada beberapa kayak zaman dulu Gojek, Grab, itu kan juga sama. Di deploy muncul ada ini, di deploy muncul ada itu. Nah, di organisasi untuk bisnis kapabilitas, untuk kapabilitas bisnis, memang ini didesain untuk bisnisnya. Misalnya, oh, bisnis kurs terkait keuangan, bisnis terkait dengan pengiriman, penyimpanan, dan memang dimiliki oleh tim yang kecil. Jadi kerjanya di sini untuk semua. Apakah dikelola untuk, misalkan kalian punya 5 orang mengelola ini, ya kan? Apakah semuanya mengelola ini? Nggak akan bisa gitu kan, ya terlalu banyak. Ya karena kalau memang ini akan berevolusi terus-menerus ya. Apa itu Pak program evolusi? Ya itu salah satu bentuk software di mana program itu bisa melakukan, bisa istilahnya bisa ada produk lainnya, software produk lain. Jadi ada versioning di dalamnya kayak Windows, ada Windows 8, Windows 10. Terus ada Microsoft Word juga, ada Microsoft Word tahun 2005, 2003 ya zaman saya dulu, 2003, 2006, 2010 dan seterusnya sampai sekarang Microsoft 365 dan banyak sekali gitu. Nah, kenapa kok bisa software itu bisa berevolusi ya? Berevolusi karena teknologi, karena kebutuhan. Nah, supaya mendukung evolusi-evolusi tersebut, ya kan? Nah, kan lebih enak dikelola oleh orang-orang yang tadi, tim-tim kecil tadi, sehingga yang tim kecil tadi itu bisa fokus mengelola bagiannya dia saja. Dan andai kata adanya perlu evolusi, misalkan ada sponsor, ada integrasi dengan API lain, ya orang itu siap dengan layanan yang dia pegang. Kita tahu beberapa e-commerce yang besar-besar itu sudah kompleks di dalamnya. Tetapi kenapa timnya bisa bekerja?
Karena memiliki microservice, memiliki layanan-layanan di dalamnya yang orang-orangnya, yang sumber dayanya juga fokus ke dalam layanan tersebut. Ini kuncinya, ya kan? Itu kuncinya. Nah, memang tantangannya pada saat level implementasi, memang kita tidak bisa menggunakan sistem individu. Maksudnya individu apa? Ya ada gua saja beres gitu kan, ya tidak bisa kan kayak gitu kan. Kita tidak bisa lihat individu lagi, tetapi di sini kerjanya tim, yang penting kekompakan dan komunikasi antar di dalamnya. Salah satu bentuk implementasinya adalah ada namanya reaktif Java. Ya, itu salah satunya bentuk paradigmanya kayak gini. Ini paradigma umumnya yang reaktif Java tadi adalah ini shipping database, order database, inventory database. Dia menggunakan MongoDB, salah satu bentuk database ya. Lalu di sini ada Spring Data, controller-controllernya, 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 ya kan? Nanti dia akan berkomunikasi dengan front end. Front end-nya dibuat dengan Angular. Berarti model kayak gini tuh bisa berbagai bahasa pemrograman, bisa. Jadi Anda nanti bekerja, ya, Anda nanti bekerja, misalkan nanti ada ditetapkan di divisi front end. Ya berarti nanti Anda ngotik-ngotiknya ya front end-nya ini, tampilan yang kelihatan. Andai kata kalian nggak mau apa, memang nggak bekerja di front end, back end. Back end itu kayak zaman kita kalau belajar web ada SP admin, ada WP admin dan lain-lain. Kan juga nggak kelihatan, mesti login, betul kan ya? Mesti login, mesti ngurus ya bagian staff, atau kadang-kadang bukan bagian staff saja, tetapi bagian data yang di belakang sini. Kalian bekerja secara microservices. Atau kita bisa menggunakan Lumen. Lumen ini adalah salah satu bentuk paradigma khusus, satu bentuk framework khusus untuk membuat suatu micro framework dari Laravel. Oke, kita dalam video berikutnya ya kan kita akan coba untuk mengimplementasikan Lumen tadi ke dalam aplikasi. Kalau di sesi kali ini kita akan mencoba menggunakan Lumen versi 7. Ya kan? Dimana kita coba yang terbaru, terbarunya ada di versi 8. Tapi kita coba akan melihat yang cukup baru, tapi juga yang bukan terbaru. Karena beberapa ini ya, beberapa aplikasi itu masih menggunakan PHP versi 5 atau versi 7 awal. Di sini 72 sudah termasuk tinggi ya. Oke, bagaimana Pak caranya? Nah, sama seperti Laravel, kita memerlukan komposer. Jadi bagi Anda yang belum memiliki komposer, bisa mendownload komposer. Silakan download, nanti tambah environment variable dan lain-lain. Itu pertama. Terus yang kedua, sama seperti Laravel, kalian tinggal buat aplikasi. Lumennya ada di sini. Nah, komposer, create project, prefer this, Laravel Lumen. Kalau kalian pakai Laravel berarti bikin Laravel, ya kan? Kalau di sini kalian bikin Laravel Lumen, misalkan MS Block, microservice block, bebas. Kalau di sini saya taruh di bagian htdocs, nggak apa-apa. Nah, mau ditaruh dimanapun sama saja ya, tidak ada perbedaan. Oke, semoga ini tidak terlalu mengganggu. Dan sambil nunggu, kita coba baca, kita coba lihat apa sih perbedaan. Kalian kan sudah pernah belajar Laravel ya, beberapa anak juga pernah belajar Laravel. Jadi paling enggak kalian kita bisa tahu lah perbedaannya apa. Lalu untuk menjalankan programnya bisa menggunakan PHP. Ya, dia karena butuh PHP ya. Jadi sehingga dia ngomong PHP spasi min s, berarti diletakkan di server apa, dengan port berapa. Portnya ini bisa bebas ya, tuliskan port 80.000-nya kalian pakai, mau kasih angka lain boleh, yang penting link portnya sesuai, ya kan, minte terus public, ya kan. Oke, lalu bagaimana Pak caranya untuk ngurus database dan inventory, ya apa namanya, environment variabelnya? Itu ada di file env. Nah, if application key is not set, your user encrypted data will not be secure. Jadi hati-hati ya, jadi sini application key ini penting untuk apa?
encrypted data. Jadi komunikasi dengan Lumen ini enaknya apa? Komunikasi yang tadi mana PPT saya? Komunikasi antar bagian ini tadi sudah di encrypted data dengan sebuah application key. Jadi kalau ada kata kamu ini pakai Lumen misalkan, mau komunikasi ke front end. Nah, kalau komunikasimu ini nggak ada, tidak application key-nya dikosongkan, memang kosong gitu ya misalkan ya, berarti dia bisa di sniffing dengan macam-macam ya, bisa dengan Wireshark dengan apapun atau dengan tools tools jaringan apapun, bisa kelihatan akan eh, bisa kelihatan akan adanya komunikasi secara tidak transparan, bukan transparan. Kalau transparan berarti kan kelihatan benar-benar ngirim datanya apa. Kalau tidak transparan berarti kan di encrypt. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Ini sambil menunggu, ini lagi download. Kalau dia akan membuat di dalam HTDocs, saya cari di dalam HTDocs. Nah, kalau kita lihat versi 8, berbedanya apa? Di sini hanya beda di versi ini saja ya. Versi PHP 73-nya. Oke, kalau kita lihat ini hampir mirip seperti Laravel. Kalau kalian belajar Laravel 54 kemarin, ini adalah salah satu, nah, dia bisa pakai Lumen Installer atau bisa menggunakan Grid Project seperti ini. Hampir mirip. Ya, pengembangannya hampir mirip. Oke, ini sambil nunggu ya. Kita coba buka eh, dokumentasinya. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat bersama. Nah, di sini ada beberapa akses untuk konfigurasi. Sama seperti kurang lebih Laravel, di dalamnya konfigurasi env bisa kita melihat debug-debug seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita coba lihat routing. Nah, ini lebih simpel kelihatannya ya, lebih simpel dari Laravel. Ada kata kalian belajar Laravel kemarin cukup ngerti gitu ya. Jadi mestinya di bagian routing ini tidak terlalu berbeda. Konsepnya sama. Lihat ini di sini. Kita bisa lihat routing. Nah, hanya jenis tulisannya berbeda. Kalau kita melihat dulu Laravel, ya kan, menggunakan tulisan root, get. Nah, ini sekarang tinggal ditulisi router anak-anak get. Dia sudah menggunakan sebuah variabel di sini ya. Di mana Pak letaknya mirip ya dengan Laravel, yaitu routes dengan roots dengan nama file web.php. Oke. Terus, nah kurang lebih sama ya, sintaksnya sama. Ada user ID, ada user ini. Masih ingat ya ini kurang lebih. Kalau bagi kalian yang lupa-lupa ingat, silakan kalian bisa lihat video-video Laravel yang ada di UU atau Laravel yang ada di semester ini. Name root-nya bagaimana, profilnya bagaimana, nanti manggilnya bagaimana. Sama ada middleware, mirip ya sintaksnya ya. Middleware mirip, ada prefixnya. Jadi misalkan khusus untuk admin caranya gimana, slash admin slash apa, ini juga ada di Laravel dulu, cuma kita memang mungkin jarang menggunakan. Sambil nunggu ya. Nah, kalau kita lihat, kita nggak lihat middleware dulu, kita melihat controller dulu. Nah, di sini juga controllernya sama, app HTTP controller, ya kan? Di sini kita bisa lihat basic controllernya, root get user ID berarti user controller show, langsung tanda dolar ID. Ini juga sama ya, use app user. Lalu ya ini ya controller sama namespace-nya. Oke. Kalau kita menggunakan middleware di controller caranya seperti ini. Oke. Kita bisa mengcustom
eh, apa namanya middleware-nya juga. Oh, actionnya apa, ininya apa. Jadi kayak policy. Seperti kemarin ya, kita belajar Laravel juga ada policy-nya. Kita review sebentar. Lalu ada beberapa hal terkait misalkan database ya, misalkan kita lihat integrasinya dengan database ataupun dengan DB dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada integrasi, bisa mengintegrasikan dengan MySQL, PostgreSQL SQLite ataupun SQL Server. Nah, kalian bisa menggunakan DB query. Ya, kan? Kalau di Laravel juga ada caranya DB.2 seperti ini. Atau kalian menggunakan helper, app helper juga bisa untuk di view. Ini ada query builder. Nah, di sini mirip seperti Laravel. Jadi jangan kaget, jangan bingung, ya kan? Ya, kita gunakan query builder. Nah, di sini juga ada migration yang sama dengan Laravel. Untuk autentikasinya kurang lebih sama seperti ini. Tunggu ya, masih download. Ini contoh. Bisa juga melakukan view. Nah, view-nya bagaimana? Lumen allow you to serve HTML content, ya kan? Dengan bleed template. Tidak ada perbedaan antara Lumen sama Laravel. Jadi istilah kita bisa lakukan apa namanya melihat itunya. Nah, tetapi memang kita perlu ini berbeda ya nak ya. Kenapa Pak berbeda? Dia kan memperbolehkan mengeluarkan HTML. Berarti defaultnya dia Lumen ini, ya kan? eh, Defaultnya dia pasti punya bukan HTML. Sehingga kita memerlukan sebuah ini loh. Sebelum Anda menggunakan view facade, ya kan? Be sure you have uncomment app with facade. Jadi defaultnya dia nggak pakai view, nggak pakai HTML. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat ada peluang-peluang yang ada di sini. Anda sudah pernah belajar Laravel, ya kan? Kita coba untuk bersama-sama lakukan. Nah, kurang lebih sama, tidak ada perbedaan. Sambil kita menunggu. Ya, kita coba. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu di sini use composer fun. Oke, berarti masuk ke dalam CDMS block composer fund. Kita bisa melihat funding dari composer yang ada di dalam microservice Lumen tadi. Jadi tadi ini kan dia kenapa kok nggak mau? Karena komposer di sini kan tidak ditemui di CXMPP htdocs di tempat saya. Nah, kalau andai kata kita buka di kita coba buka ya kan di dalam MS Block tadi isinya di sini. Atau kita buka ini aja lah. File, open folder, oke, XAMPP, htdocs, MS Block, select. Kita bisa pakai ini aja supaya lebih mudah. Ini saya menggunakan apa namanya Visual Studio Code. Kita tunggu ya tadi ya. Oke, ini salah satunya. Nah, ini bentuknya mirip seperti Laravel tadi. Kita bisa tahu ada PHP Async Controller, ada Example Controller. Terus di sini ada roots, ada web.php. Nah, ini hampir mirip ya. Nah, mirip sekali seperti uh, Laravel. Terus resource-nya ada. Nah, resource view-nya ini tapi view-nya kan tidak digunakan di sini ya. Karena memang kalau microservice view-nya itu harus ada di aplikasi-aplikasi front end yang lain. Nah, kalau kita lihat example controller di sini juga kosong.
Kan di sini juga ada user PHP. Nah, ada nama, email sama. Database di sini juga ada migration sama persis. Tidak ada perbedaan. INV kita bisa lihat dengan database yang ada, kita bisa menggunakan. Asumsinya saya sudah punya database yang ini ya, juga sama dengan framework Laravel, jadi supaya nanti usernya tidak terlalu banyak berubah. Jadi kalau andai kata kalian memiliki sebuah aplikasi Laravel, ya kan, kalian bisa menggunakan kembali. Ini saya punya blok 7, ini aplikasinya berbasis Laravel. Blok 7, dan di sini root, di sini kosong. Nah, kira-kira ya seperti inilah. Di sini akan ada beberapa sintaks kalau kita bisa lihat. Ya kan, the following package should be found in your dependency. Jadi sama seperti Laravel, kita punya satu satu program itu berdependensi dengan beberapa vendor lain. Ada Brick, ada Doctrine, biasanya untuk database dan lain-lain. Kan, untuk email validator, untuk monolog, untuk Nextbot, untuk PHP unit, untuk testing sama option juga sama. Rensi ini untuk collection, UUID, ada Symfony, ada VLOOKUP dan lainnya. Di sini kita bisa lihat uh, salah satu atau beberapa bentuknya. Oke, untuk menjalankan, kita untuk mencoba menjalankan ini sama seperti di berbagai macam tutorial, ya kan? Kita bisa melakukan pertama kali yaitu aplikasinya dijalankan dengan cara PHP as localhost, misalkan saya tulis 9000 nt public. Nah, document in here. So, kita coba localhost 9000. Akan keluar sebuah HTML yang bentuknya seperti ini. Dokumen 722. Ya kan, ini masuk kemana Pak? Masuk ke sini. Jadi kalau ini dihilangkan, dia tidak akan muncul apapun. Ya. Pak, kalau membuat root baru gimana? Router get, misalkan ya, kita gunakan sebuah tes function use router. Jadi agak beda sintaksnya sedikit. Tapi kalau kamu tulis sebuah echo atau return gitu aja ya, keluar. Oke, error. Ini kurang titik koma. Ini kelihatan error-errornya di sini akan terbantu kalau kita pakai Visual Studio Code. Dia akan tulis hello world. Ya, kurang lebih gambarannya kayak gini. Nah, bagaimana Pak kita kalau mau mencoba untuk mengintegrasikan dengan database yang ada? Ya. Kalian coba aja buat database bebas lah, database produk atau database apapun. Ya kan, ada ID, nama produk, harga produk, bolehlah 3. Gambar dan lain-lain yang ada di slide saya ini kalian boleh ikutin atau tidak ada masalah. Kita coba buat ini, jangan di ini ya. Jadi PHP-nya ini tetap dijalankan karena kita menggunakan kayak PHP artisan serve sama seperti Laravel. Jadi kita menggunakan local development. PHP artisan make model product. Produk pakai S. Oke. Oke. Oh, tidak ada. Ya, oke. Make model is not defined. Oke. PHP artisan. Kita coba lihat. Siapa tahu di sini juga ada model atau apa yang kita bisa lihat. Oh, di sini tidak ada make model. Ya, berarti kita bisa gunakan DB query. Maksudnya apa Pak DB query? Ya ini, contoh ya, kita coba buka sampel controller. Misalkan ya, saya buat dulu di sini kita mau ambil produk. Itu ya. Di sini apa Pak cara bikin controllernya tadi? Kita lihat di bagian routing. Kita copy paste saja di sini. Bagian mana ya tadi ya?
show profile. Nah, ini kan bisa show, show profile model kayak gini boleh atau ngikutin yang di awal mana ya? Kayak callback seperti ini. Nah, kita coba yang ini dulu aja. Tapi nanti pakai get ya, kita pakai yang simple aja. Root get sebuah URL namanya example misalkan. Contoh callback-nya saya taruh ke example controller, fungsinya saya bebaskan. Nah, tes misalkan. Kita coba bawa model kayak Laravel gitu kan ya. Public function test return hello. Nah, kita coba di contohnya tadi. Oh, di sini tes karena tidak ada ya, berarti error, ya kan? Nanti errornya kayak gini, not found HTTP exception. Product. Oh, tidak ada juga. Oh, example nih saya tadi ya. Nah, hello masuk ya. Berarti sama seperti Laravel kemarin. Nah, di sini kita coba buat sebuah DB query. Use DB. Kita bisa gunakan dolar data sama dengan DB. DB apa? Kita coba lihat ya selectnya yang ada di dalam apa namanya sini. Coba kita lihat tutorialnya. Kita bisa lihat dari sisi contoh ini. Query. Oh, tidak ada di sini. Kita masuk databases. Query. Nah, kita bisa gunakan query seperti ini. Dia tidak ada apa namanya select bintang from user. Nah, seperti ini cukup. Habis itu returnnya apa? Return kita bisa gunakan respon yang ada di sini. Responses. Nah, returnnya apa? Hello world. Gini doangnya apa apa? Result. Kita coba ya keluarkan hasilnya apa kira-kira. Nah, DB not found. DB not found. Use DB. Oke, kenapa nggak bisa? Oke, kita coba lihat use DB lumen. Lumen. Nah, ini kalau ada kata error-error, ya kan kita bisa melakukan percobaan. Oh, ini. Apabila kita mau menggunakan Fakit DB, ini ya, ingat ya, kita buka with Fakit apa? Nah, kayak gitu ya. Kita coba ya. Kita coba buka di bagian Bootstrap. Bener ya? Your Bootstrap app. Bootstrap app. With Fakit. Nah, ini dibuka. Kita coba. Nah, jalan. Jadi nanti bentuknya apa? JSON. Nah, jadi secara default, Lumen ini akan mengeluarkan bentuknya seperti JSON ini. Nah, kita kan sudah tahu bahwa microservice ini tidak hanya mengerjakan di fitur get. Maksudnya apa, Pak? Ya bisa macam-macam, bisa fitur get dan lain-lain. Ya kan? Ini package-nya bisa dibuka, bisa ditutup ya. Jadi kalau kalian tidak mau menggunakan DB tadi, apakah bisa, Pak? Bisa. Pakai apa, Pak? Ini. Kalau kita nggak mau pakai DB ya, kita mau pakai yang ini aja. Kita coba. Pakai app. App DB ini. Warnanya sama nggak? Sama. Berarti di Lumen tidak akan mengenal Fakit yang ada di sini. Use DB dan lain-lain. Dia berusaha untuk menghindari hal tersebut. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita harus menggunakan apa aplikasi-aplikasi Lumen yang ada di sini supaya kita tidak perlu dependensi terhadap file PHP-nya, si file PHP Fakitnya sendiri itu akan kecil sekali.
Jadi defaultnya bisa macam-macam, implementasinya bisa pakai ini, bisa pakai ini, ya kan? Tadi sama seperti view, view itu juga bisa dikeluarkan di Lumen, ya kan? Tetapi Lumen sendiri di sini itu pada hakikinya mengeluarkan atau menghasilkan sebuah API seperti ini. Seharusnya seperti itu sehingga kalian nanti bisa bekerja secara tim. Oh iya, saya butuh query ini, saya butuh query itu, saya butuh query itu. Jadi ini tuh seperti API yang ada di dalam aplikasi yang besar, aplikasi yang Anda nanti inginkan. Seperti itu, ya kan? Jadi kita bisa kolaborasi nanti di sini ya. Kita bisa saling kolaborasi antara satu titik dengan titik yang lain, kayak gitu. Satu data dengan data yang lain. Ya kan? Di sini kan juga bisa kita melakukan kolaborasi dan melakukan berbagai macam hal sehingga kita bisa tahu. Lupa yang tadi terkait dengan metode lain selain get. Bagaimana Pak caranya? Kalian bisa menggunakan Postman. Kalian pernah tahu Postman? Nah, kalian bisa download mini Postman. Download. Download Postman. Berarti tujuannya itu apa? Untuk mengelola API-API yang ada sehingga Anda itu bisa melakukan uji coba dengan berbagai macam sintaks komen yang lain. Contohnya, di sini kan juga ada routing. Di sini kita bisa lihat ada get, ada push, ada put, ada patch, ada delete dan lain-lain. Di situ kalian bisa mencoba atau testingnya dengan menggunakan Postman. Dengan menggunakan Postman. Oke, kurang lebih ini yang kalian bisa tentukan, yang kalian bisa coba-coba yang ada di sini. Sehingga nanti kalian bisa berinteraksi antara satu data dengan data lain. Loh Pak, berarti Lumen ini nanti dipakai di Laravel? Ya bisa juga. Misalkan kalian Laravel punya ngambil data dari website Laravel ya, kalian ingin membuat sebuah apa namanya controller yang mana controller itu membutuhkan data produk. Tapi si Laravel tadi nggak boleh nembak langsung database. Laravel tadi harus sama seperti PPT tadi ya. Si Laravel tadi, ini misalkan Laravel, entah dia sebagai web front end ataupun back end, Laravel kan posisinya bisa. Untuk ngambil data produk, Anda harus pakai Lumen ini tadi, tidak boleh nembak ke sini. Pada hakikatnya memang bisa sih nembak di sini, cuman karena kompleksitas di sini cukup tinggi terkait engineeringnya, sehingga dia nggak boleh nembak ke sini, harus izin dulu ke tim ini. Nah, dia nembak apa namanya? Kalau andai kata ada tambahan seperti itu, dia bisa menggunakan Ajax. Dia bisa menggunakan berbagai macam metode call yang nanti direspon, yang diterima dalam bentuk web.php Lumen ini. Jadi contoh, Lumen ini dijalankan example. Jadi ya nanti si controller tadi, kalau kamu butuh produk saya, silakan akses saya di simple, ya, simple dengan gini, metodenya get. Kalian bisa mendefinisikan hal-hal itu. Ya, cukup simpel. Ya. Sehingga nanti keluarnya apa? Bentuknya adalah mana tadi? Mirip kayak tadi. Mana ya hasilnya tadi? Ah, mirip kayak gini, ya kan? Ini kira-kira hasilnya mirip seperti ini. Ini kelas DB Notion terus kenapa ya? Oke. Ini kontrol U, nggak ada apa-apa kok ya. Ini cuma bekasnya tadi. Nah, ya, tetap bisa keluar nilainya kalau kita gunakan Postman, ya kan? Kalau kita gunakan Postman. Jadi Postman itu pada saat develop web itu juga kita butuh Postman hasilnya, ya kan? Kita gunakan Postman. Nah, misalkan contoh new request.
Ini request name-nya apa? Mencoba, sampel, ya kan? Nah, langsung situ aja, nggak perlu pakai add new apa nih? Create new building blocks. Oke, ini paling gampang kayak gini aja. Untitled ini, enter your request. Localhost 9000. Send. Nah, nanti akan kelihatan hampir sama seperti Firefox tadi, tapi di sini enaknya apa? Anda bisa gunakan berbagai macam sintaks HTTP. Kalau kita tadi tentang example, nah di sini akan kelihatan JSON-nya bagaimana. Bisa pakai prettypin, bisa pakai raw, bisa pakai preview, bisa pakai visualisasi. Ya kan header-nya pun bisa terbaca seperti ini. Kalau Anda punya testing gitu kan ya, bayar, Anda bisa gunakan ini. Oke. Nah, kalau Anda butuh data, ya kan? Anda butuh data, kita coba buka. Nah, Anda butuh data, misalkan jadikan dia post, ya kan? Pasti error nanti hasilnya. Oh, 405 method block karena tidak ada, ya kan? Tidak ada hasilnya. Jadi HTML, jadi mirip kayak gini. Review, nah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena web.php-nya nggak ada. Tapi kalau ini diganti post, ya kan? Send. Oh, jalan. Di sini ada akan jalan. Header-nya ditambahin apa, Pak? Tidak ada. Itu Postman token. Ya kan? Jadi akan mendapatkan Postman tokennya yang ada di sini. Content no, terusnya apa? Postman runtime, bla 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 bla. Ini bisa ditambahin setting-settingan testing sebelum dan setelahnya. Bisa disetting juga berbagai hal. Jadi kalau kayak gini saya ganti get, dia akan error karena tidak ditemukan. Jadi kalau ini saya refresh, tidak akan ditemukan. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan dari Lumen. Jadi Lumen yang cukup simpel, kita tinggal diskusi habis ini terkait dengan apa project yang kita harus lakukan. Simpel-simpel saja yang kalian bisa lakukan untuk terkait pengamanan data, pengamanan informasi dengan menggunakan microservices yang